semangat. Shalom. Shalom. Luar biasa. Saya percaya kita datang dengan satu sukacita besar hari ini. Tuhan sudah menolong kita seminggu yang lewat. Hari ini hari yang luar biasa, lebih dari hari-hari kemarin. Saya percaya bahwa kita semua yakin hadirat Allah yang besar ada di tengah-tengah kami. Segala kesedihan, segala pikiran apapun itu, kita bawa di bawah kakinya. Tidak ada yang memikirkan apapun selain memikirkan Tuhan hari ini. Amin. Kami tahu kau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Saya boleh jemput kita semua berdiri. Kita punya Yesus yang dahsyat dan ajaib itu. Amin. Ada sukacita? Haleluya. Lambaikan tangan saudara. Lambaikan ke surga. Dia sedang menatap kita dengan matanya yang penuh kasih. Amin.
Nama Yesus itu yang memikat hati kita. Yesus yang ajaib dan dahsyat itu. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Katakan. kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya lengkap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Katakan. yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Katakan. Tak berubah kasih-Nya, Manis. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, yang berkuasa. Katakan. Ada mujizat, Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat. ada mujizat, Sebab Yesus ajaib. Luar biasa Tuhan kita ajaib. Dan Dia dahsyat adanya. Amin. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Alangkah, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang berlimpah. alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan bersama-sama dengan saya, dengan iman saudara Bapak Ibu. Amin. Yesusku dahsyat, Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. amin. Kau yang hebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Terhebat, terbesar bagiku. sorakan haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau tetap yang terhebat dan nomor satu dalam hidup kami. Beri tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan dan katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kita tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa lelah boleh duduk, yang masih kuat, mari sama-sama kita tetap berdiri di hadirat Tuhan. Dia Allah yang sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kekuatan-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, tempat pelarian kami. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Makasih Tuhan, hanya Kau satu-satunya Tuhan. Katakan sama-sama. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah
bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh dalam sesat, ku mencari wajahmu, bersujud menyembahmu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, oh gunung batu kami Tuhan, hati kami Tuhan. Masing-masing dari setiap kami berkata kepadamu Tuhan, menyampaikan semua keluh kesah kami hanya kepadamu. Amin. Tidak ada nama lain, hanya kepadamu Tuhan. Kaulah sandaran hidupku, yes. Gunung batu dan perlindunganku, ya. Sampai akhir, amin, ku nyatakan
kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini benar-benar memancarkan kasih-Mu, mengingat Engkau sebagai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Allah yang luar biasa itu. Hari ini Tuhan, kami berada di penghujung tahun. Sepanjang tahun sudah Tuhan memimpin langkah kehidupan kami, mengarahkan jalan kami. Kami percaya kami sampai di titik ini semua karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami selalu mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia, setia dalam segala hal, memegang setiap janji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, nyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau urapi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan terbatas ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang ada Tuhan, pimpin tuntun, sehingga firman Tuhan itu bukan hanya didengar, yang dilakukan adalah yang paling penting. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih WL Singers, pemain musik yang luar biasa yang mengiring kita dalam penyembahan dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Haleluya ya, luar biasa katanya ya. Oke. Hari ini masih tema yang sama sepanjang 5 minggu ya. Kita berada di tema Remember Your God. Apa? Remember your God. Ingat siapa Tuhanmu. Ya kan? Awal-awal gembala kita. Nah, hari ini Bapak Gembala ada pelayanan di luar. Ya, kita berdoa biar pelayanan hambanya dapat membawa berkat. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada setiap orang yang disampaikan firman Tuhan. Amin. Remember your God. Ingat Tuhan. Ya kan, berbicara tentang bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa sudah menuntun jalan hidupmu. Kita sampai di penghujung, mulai masuk hari besok sudah di bulan 12. Iya kan? Ini merupakan wow, kalau mau dilihat kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ya, penyertaan Tuhan. Siapa di sini yang merasakan penyertaan Tuhan sepanjang tahun berjalan ini? Wah, luar biasa. Itulah penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Nah, hari ini kalau kita bilang kita mengingat Tuhan, ya, artinya berfokus kepada diri kita untuk mengingat siapa Tuhan kita. Betul? Kalau kita berbicara tentang remember your God. Ingat siapa Tuhan. Ya, beberapa pembicara sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala juga sudah menyampaikan bagaimana kita punya pengharapan, bagaimana kita hidup selalu ingat Tuhan. Ya, pembicara tamu juga berbicara tentang bagaimana siapa Tuhan itu. Ya kan? Tuhan Allah kita Allah yang besar. Kita disemangati luar biasa untuk selalu diingatkan bagaimana kita harus mengingat siapa Tuhan kita. Nah, hari ini saya mau lihat dari sisi yang lain. Saya mau fokus kepada sisi yang lain. Ya.
di mana orang melihat Tuhan di dalam hidupmu. Orang mengingat Tuhan di dalam hidupmu. Beberapa waktu yang lalu kan tentang bagaimana cara kita untuk dapat mengingat siapa Tuhan kita. Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, iman kita bertambah teguh. Nah, hari ini saya ambil bagian di dalam posisi yang agak sedikit berbeda. Agak lain. Nah, jadi posisinya atau sisi atau sudut pandang yang ingin saya mau sampaikan hari ini, bagaimana orang dapat melihat Tuhan di dalam hidupmu. Bagaimana orang dapat mengingat siapa Tuhannya lewat kehidupanmu. Nah, kalau berbicara tentang ini berat. Saya terus terang dalam mempersiapkan materi ini, saya bergumul kencang. Sampai-sampai saya bilang, saya beberapa kali revisi saya punya materi ini gitu ya. Sampai tadi malam saya bilang, Tuhan, apa yang mau saya sampaikan Tuhan, biar isi hati Tuhan itu betul-betul nyampe kepada jemaat yang ada. Bukan hanya sekedar sampai, tetapi betul-betul dapat dilakukan, dapat menjadi manifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya mau awali begini, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Baru-baru ini publik dihebohkan. Siapa yang di sini biasanya scroll media? Ya, baru-baru ini di Amerika dan juga di Inggris dihebohkan. Jadi kalau cari yang viral-viral, nanti cari dulu di rumah ya, jangan cari sekarang. Tapi saya mau sampaikan informasi begini. Hebohnya kenapa? Hebohnya ada seorang, ya mau dibilang influencer, dia juga konselor, ya, yang selalu menasehati kalau orang datang, itu menasehati yang baik, memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Nah, dia selalu berbicara tentang gereja adalah solusi yang tepat. Gereja adalah solusi yang paling luar biasa. Kalau engkau punya masalah, datang kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat yang berkomunitas, gitu ya. Jadi satu saat dia buat eksperimen. Eksperimennya ini dia menelpon sekitar 42 gereja di lokalnya, yang di sekitarnya, yang dekat-dekat dengan dia. Kejadian ini baru-baru ini. Waktu dia menelpon, ya dia membuat eksperimen. Ya, kalau di Amerika bebas-bebas aja membuat eksperimen kan? Nah, gitu ya. Jadi dia menelpon, kemudian dia menelpon gereja, kemudian dia bilang gini, setiap gereja yang dia telpon itu dia bilang, apakah gereja ini bisa menyediakan susu formula untuk bayi? Susu formula untuk bayi. Dan apa respon gereja, Bapak Ibu tahu? Respon gereja 32 langsung menolak. Dari 42. 30 sekian menolak. Yang sisanya tidak memberikan solusi yang tepat. Kemudian dia kepikiran, oh kalau begitu coba saya telepon yang di seberang. Waktu ditelepon, responnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Langsung ditanya, anaknya umur berapa? Kira-kira susu formula yang seperti apa yang mau dia sediakan dan mau diantarkan. Waktu dia posting itu, publik heboh.
banyak komenan masuk. Ya. Berkata yang jelek terhadap kekristenan. Tahu sendiri kan netizen? Itu netizen Amerika ya. Kalau netizen 6+, 62 lebih kasar lagi gitu ya. Yang inti poinnya adalah bahwa di mana gereja yang notabene-nya adalah setiap minggu mengkhotbahkan tentang kasih Tuhan. Mengkhotbahkan tentang bagaimana kasih Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan. Bagaimana cinta Tuhan, kasih Tuhan terpancar dari kehidupanmu. Setiap minggu ada firman Tuhan yang menguatkan, memberikan penyataan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan punya karakter Kristus, karakter yang penuh dengan kasih. Tapi waktu kenyataannya berbanding terbalik. Justru agama seberang berespon dengan cepat. Padahal ini hanya eksperimen. Tidak benar juga. Mirisnya Bapak Ibu, mirisnya. Setelah itu tersebar di publik, banyak reaksi yang luar biasa. Banyak reaksi yang luar biasa. Kemudian apa yang terjadi? Hamba-hamba Tuhan mulai berespon. Dan Bapak Ibu tahu apa responnya? Apa responnya? Cari sendiri. Mengecam orang yang memberikan itu. Menjalankan eksperimen sosialnya itu. Bahkan menuduh sebagai penyihir. Bayangkan. Apakah itu wajah kekristenan kita hari-hari ini? Apakah orang dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita lewat hidupmu? Menjadi satu pertanyaan besar sebelum kita tutup tahun ini. Bagaimana kita dapat memancarkan kasih Tuhan? Bagaimana orang dapat melihat, dapat merasakan Tuhan, dapat mengingat Tuhan lewat kehidupan kita. Kita ini suratan yang terbuka, betul? Amin. 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 Dan itu 2000 tahun yang lalu Tuhan kasih kasih satu perumpamaan yang sangat tepat dan relevansinya masih ada sampai hari ini. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ya, seorang ahli Taurat. Orang yang notabene berada di bait Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Hidupnya memancarkan karakter Tuhan. Yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan umum. Ini pertanyaan yang kita ajukan secara pribadi. Sesudah kita ada di tempat ini. Setelah itu kita mau kemana? Ya kan? Terus apa yang harus kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut? Nah ini yang juga dilakukan oleh ahli Taurat ini. Dia berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Tuhan balik lagi. Apa yang engkau ketahui? Yang ada di dalam kitab suci. Yang kamu tahu, yang kamu pelajari, yang kamu nyimak,
Kamu nikmati setiap minggunya. Ya, apa yang kamu dapat di situ? Tuhan tanya balik seperti itu. Apa yang kau baca di sana? Ya, Tuhan secara spesifik berkata, apa yang kamu baca di situ? Artinya ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang sudah kamu alami? Apa yang sudah kamu rasakan hari-hari ini? Apakah engkau hanya duduk-duduk saja dan tidak mengetahui apa tujuanmu? Dia bilang seperti itu. Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Kalau dia sudah tahu jawabannya dan sangat-sangat lengkap. Yang jadi pertanyaan lagi, kenapa dia sampaikan pertanyaan itu kepada Tuhan? Jawaban di atas jelas. Suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk apa? Mencobai Tuhan. Artinya dia sudah mahir. Kalau bicara tentang Alkitab, mungkin khatam itu, ya, dia hafiz mungkin ya, bisa menghafal nih. Karena dia jawabnya lengkap sekali, ya. Dia berkasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Setelah itu ditambahkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Selanjutnya, kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu apa? Benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus jawabnya sederhana. Dia jawab sudah panjang lebar dengan detailnya yang luar biasa. Tinggal Tuhan bilang gini, jawabanmu itu benar. Ya, perbuatlah demikian. Lakukanlah. Ya. Jangan hanya sekedar di pengetahuan, jangan hanya sekedar di akal, ya, bukan hanya sekedar di pikiran. Tuhan Yesus menyasar kepada apa? Perbuatanmu sehari-hari, kehidupan nyatamu itu yang Tuhan mau. Dan apa yang dia lakukan? Tetapi apa? Untuk apa? Membenarkan apa? Membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ini pertanyaannya yang lebih spesifik lagi. Bapak Ibu, kita tidak lari kemana-mana, kita fokus kepada ayat-ayat ini. Oke, supaya kita mengerti dengan jelas. Sebentar kita pulang, ya, mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Gitu. Apakah dalam kehidupan kita benar-benar orang dapat melihat siapa Tuhan kita? Orang dapat melihat Tuhan. Orang dapat mengingat Tuhan. Orang remember your God. Ya, orang dapat ingat siapa Tuhan kita lewat kehidupan. Oke? Jawab Yesus. Tuhan, ini kali Tuhan Yesus itu jawabnya panjang dengan bercerita. Tadi dia bilang, Yesus, kalau kamu tahu, kamu lakukan itu. Sebenarnya itu sudah menjawab dari pertanyaan di atas. Tapi karena dia bertanya, ya, selanjutnya, maka Tuhan pun memberikan perumpamaan. Tuhan bilang gini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi Yerusalem itu ke Yeriko itu sekitar 70-an kilometer. Ya, jaraknya. Ya, jadi jalannya itu menurun karena Yeriko itu di lembah Sungai Yordan. Ya, jadi kalau jalan itu di sana topografinya adalah yang curam, jadi tebing di mana-mana. Nah, ada orang lewat di situ.
Nah, itu merupakan tempat yang paling nyaman oleh para perampok untuk dapat merampok orang. Karena dia tidak bisa lari kemana-mana. Lari ke samping kiri kanan, tebing. Mau lari ke depan pasti sudah ada hari. Sudah sampai di tengah-tengah, tidak mungkin dia mundur lagi. Nah, dia di situ. Ya, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu dia pergi meninggalkannya setengah mati. Ada seorang yang dirampok, bukan hanya sekedar diambil hartanya, tetapi dipukuli juga. Ya, ini betul-betul kalau namanya perampok ini sadis ini. Ya. Dia hanya bukan hanya mengincar harta, tetapi dia mengincar juga nyawa. Hampir mati, setengah mati. Ya, sudah kasihan betul-betul ini. Ya, next selanjutnya. Kebetulan ada seorang imam. Ya, Tuhan bilang ini kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu. Dia melihat orang itu. Tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Siapa yang melewatinya? Siapa? Imam. Imam itu tugasnya apa? Tugasnya apa? Dia sebagai perantara jemaat dengan Tuhan. Dia pengantara jemaat dengan Tuhan. Secara umum seperti begitu ya. Dia melihat, tetapi melewatinya dari seberang. Jadi kalau dia jalan, ya mungkin ini korbannya, gitu ya. Pertama mungkin dia jalan, setelah dia jalan dia lihat, dia geser. Dia lihat, dia geser. Orang yang sudah mau mati, yang sudah dirampok, dipukuli habis-habisan. Sampai di situ dulu. Belum hanya sampai di situ, Bapak Ibu. Tentunya kita akan berpikir, oh, kok imamnya begitu? Bapak Ibu boleh baca di dalam kitab Taurat. Ya, kalau imam itu tidak boleh bersentuhan dengan darah. Dia sudah melaksanakan tugasnya di Yerusalem itu kan Bait Allah di sana. Artinya dia barusan selesai ya melakukan aktivitas kerohanian. Ya, jadi mungkin dia dalam proses pulang ketemu. Apakah di dalam pertanyaan yang kedua, saya amati baik-baik. Saya pertanyakan dalam diri saya, wajar enggak ini ya? Seperti begini. Dan kalau kita menyimak aturan-aturan yang berlaku, memang dia tidak boleh menyentuh orang yang berdarah. Itu sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sebagai seorang imam. Seorang imam. Kalau saya kasih pertanyaan itu kepada Bapak Ibu, secara aturan, wajar nggak dia lakukan itu? Aturannya melarang, memang tidak boleh bersentuhan dengan orang yang berdarah. Kalau pakai alasan itu, yes, dia boleh lakukan itu. Dia boleh lakukan itu. Kita lanjut. Demikian juga, kembali lagi, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, dia melewatinya dari seberang jalan. Orang Lewi.
orang Lewi? Siapa itu orang Lewi? Suku yang dikasih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Khusus untuk melayani Tuhan di bait suci. Dia tidak bekerja lagi. Dia kerjanya, sukunya itu adalah melayani Tuhan. Melayani jemaat Tuhan yang ada di bait suci. Dikhususkan oleh Tuhan suku ini, suku Lewi. Nah, dan perlakuan aturan yang sama juga untuk orang Lewi. Oke? Jadi secara logika, secara kepikiran, jangan dulu bawa perasaan. Oke? Secara aturan dia bisa. Dia lolos dari itu. Kalau mau ditanya, memang karena memang tidak boleh. Karena memang tidak boleh, gimana sih? Itu ya. Dia boleh. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Sama, kita berhenti. Ditulis apa? Ada seorang Samaria. Aduh, ini siapa lagi ini Samaria? Oke? Ya, orang Samaria. Orang Samaria itu apa? Orang Samaria adalah orang Israel yang sudah bercampur. Ibadahnya mereka bukan di Yerusalem. Jadi orang Israel itu menganggap orang Samaria ini warga kelas 2. Kamu itu bukan orang Israel asli. Kamu juga menyembah Tuhan itu bukan di Yerusalem. Itu. Kalau orang Samaria ada, mereka akan geser juga. Gitu ya. Nah, ini orang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Sama-sama kenal Tuhan. Sama-sama baca Taurat. Sama-sama baca kitab suci, mengamalkan kitab suci. Jadi perlakuannya juga sama sebenarnya. Oke? Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang membedakan adalah apa, Bapak Ibu? Belas kasihan. Belas kasihan itu empat yang terdalam. Ya, yang betul-betul merasakan bagaimana kasih Tuhan sudah nyata di dalam dirinya, sehingga kasih Tuhan itu terpancar di dalam diri. Hal yang sederhana yang mau saya sampaikan ini sebenarnya sederhana. Tapi saya mau cerita kepada Bapak bahwa orang akan dapat melihat Tuhan, orang dapat mengingat Tuhan, orang dapat merasakan Tuhan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Katakan di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, orang dapat melihat Tuhan. Sama-sama katakan. Dalam diri kita, orang dapat melihat Tuhan. Ini untuk menyadarkan kita semua. Saya yang berdiri di tempat ini, bukan hanya saya yang berbicara. Saya dituntut lebih daripada itu sebenarnya. Dan Tuhan mau orang dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan. Orang dapat mengingat Tuhan di dalam kehidupan. Sama seperti orang Samaria ini. Yang tergerak oleh apa? Belas kasihan. Tergerak hatinya. Tergerak apa? Hatinya. Sama seperti Yudas. Yudas waktu ada seorang yang datang meminyaki kaki Tuhan, dia protes. Dengan argumen dia bilang gini, ini minyak begini mahal hanya dipakai untuk mengoles kaki dan mengoles rambut. Coba uang itu dipakai untuk orang yang lain. Tuh bayangkan tuh, dengan alasan demikian. Masuk akal enggak? Iya daripada mengurapi kaki Tuhan, lebih bagus itu dijual, uang itu dikasih ke orang miskin.
dalam pelayanan Tuhan daripada hanya dibuang sia-sia. Gitu. Tapi Tuhan bilang, Tuhan lihat hati. Kalau berbicara hati itu sudah berbicara tentang kedalaman, keintiman kita dengan Tuhan. Yang di dalamnya itu tidak ada kemunafikan sama sekali. Penampilan boleh kita poles. Tetapi hati Tuhan paling tahu. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Bagaimana cara engkau melihat Tuhan. Orang lain dapat melihat Tuhan. Merasakan Tuhan. Mengingat Tuhan di dalam kehidupan. Bukan hanya sekedar kita melayani di tempat ini. Tapi bagaimana hati kita. Tuhan bilang gini, orang ini ya tergerak hatinya oleh belas kasih Tuhan. Ada kasih Tuhan yang terpancar dalam kehidupannya. Next selanjutnya, kita cepat saja karena tinggal 16 menit lagi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ternyata bukan hanya sampai kepada tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di situ. Dia pergi kepadanya dan membalut luka-lukanya. Responnya cepat. Bukan hanya hatinya yang tergerak. Tapi hidupnya seluruhnya. Dia datang kepada orang itu, dia balut lukanya. Ya, dia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Notabene anggur dan minyak adalah yang mahal. Dia merelakannya. Untuk seorang yang terluka. Yang tidak dia kenal. Saudara bukan. Keluarga bukan. Tetangga bukan. Teman apalagi bukan. Sekarang kita kan diajar kalau mau menolong orang lihat-lihat orang dulu. Gitu. Jangan sampai menipu. Nah, pasti dengan alasan begitu kan. Tapi waktu hati kita betul-betul tergerak oleh belas kasihan. Sebenarnya orang dapat melihat Tuhan di dalam kehidupan. Tidak perlu pakai alasan bagaimana untuk kita dapat menolong orang. Kalau hatimu tergerak oleh belas kasihan, lakukan itu. Meminyakinya dengan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Berkorban. Melakukan dengan segenap hati. Dan berkorban tanpa memikirkan untung rugi. Apakah hari-hari ini Tuhan mendapati kita demikian? Ada pertanyaan besar yang dipertanyakan hari ini kepada setiap Bapak Ibu dan juga saya. Hari-hari ini mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Jelas firman Tuhan bukan hanya sekedar tentang kemakmuran. Mengikuti Tuhan kita akan enjoy. Kita akan terbebas dari hutang. Tidak, bukan sekadar itu. Mengikuti Tuhan adalah mengikuti teladannya. Ada belas kasih Tuhan yang terpancar dalam kehidupanmu. Dan orang dapat mengingat Tuhan lewat dirimu. Kemudian menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ya, sudah berkorban, dia jalan kaki. Orang ini dipapa, ditaruh di keledainya. Kemudian dibawa, dikasih taruh di penginapan lagi. Berkorbannya plus. Ya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika engkau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lihat, dikasih nginap, ditolong ya, diperhatikan baik-baik, diperhatikan apakah ini seorang selamat atau tidak. Karena dikatakan firman Tuhan setengah mati. Setelah itu karena dia ada urusan lagi, dia titip orang ini kepada penginapan. Dia bilang, ini 2 dinar, pakai ini untuk merawat orang ini. Kalau kamu pakai kelebihan, saya akan datang untuk ganti. Itu. Dia tidak lepas tanggung jawab. Amin. Orang ini punya hati dengan Tuhan. Kalau orang kita melihat orang seperti begini, kira-kira orang dapat melihat Tuhan enggak dalam dirinya? Orang pasti melihat Tuhan di dalam dirinya. Amin. Pengorbanan yang sungguh luar biasa. Tidak mementingkan untung rugi. Pengorbanan yang luar biasa. Oke? Nah, kemudian kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang gini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kembali lagi Tuhan pertanyakan kepada seorang ahli Taurat. Yang tadi notabene-nya apa? Mencobai Tuhan. Dijawab dengan pengetahuan yang luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia. Sudah dibilang begitu, Tuhan bilang ini sudah lakukan. Sederhana itu, sesimpel itu. Dia malah tanya lagi, dia bilang gini, siapa sesama kita? Sesama manusia itu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan kasih perumpamaan ini. Kemudian Tuhan lagi tanya, siapa di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Hari ini pertanyaan yang sama Tuhan tujukan kepada kita. Siapakah sesamamu manusia? Sederhana. Dan dijawabnya bukan dengan perkataan dan pengetahuan. Tapi jawabannya adalah engkau bertindak sesuai dengan hati Tuhan. Sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Next, selanjutnya. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan kasih jawaban kembali di awal. Pergilah dan lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Pergilah dan lakukanlah demikian. Jadi Tuhan bilang gini, tidak usah banyak kata-kata. Kasih contoh. Lewat kehidupanmu orang dapat melihat Tuhan. Lewat kehidupanmu orang dapat melihat Tuhan. Lewat kehidupanmu orang dapat merasakan Tuhan. Itulah makna kasih sesungguhnya yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekadar kita datang duduk, kita dengarkan firman Tuhan, kemudian kita disemangati, kita dikuatkan. Tapi satu langkah lagi di depan adalah kita memancarkan kasih Tuhan. Orang dapat melihat Tuhan, orang dapat merasakan kasih Tuhan, orang dapat melihat Tuhan, orang dapat mengingat Tuhan di dalam kehidupan. Oke, next. Imam kebetulan ada seorang, sudah kita lewati itu. Ada 4 hal dari poin-poin cerita itu yang ingin saya kerucutkan, ya. Mengingat Allah berarti mengasihi Dia dan sesama tanpa batas. Inilah inti hukum Taurat dan inti kehidupan kerohanian. Jadi mengingat Tuhan berarti sebenarnya kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Di awal tadi Tuhan sudah katakan, siapakah sesama manusia? Itu yang kita lakukan.
waktu kita mengingat Tuhan, remember your God, adalah inti dari kehidupan kita. Kemudian kedua, kesalehan sejati tidak diukur dari ritual, tetapi dari belas kasihan. Imam dan Lewi menunjukkan bahwa religiusitas tanpa kasih berarti lupa akan Tuhan. Jadi kesalehan sejati, orang dapat mengingat Tuhan, orang dapat melihat Tuhan, orang dapat merasakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu didapat bukan karena ritual. Bukan seberapa besar kita melayani Tuhan di gereja. Bukan seberapa tidak absennya kita atau absennya kita di dalam setiap ibadah-ibadah sepanjang tahun. Tapi didapat dari hati kita yang memancarkan belas kasihan Tuhan. Bukan dilihat dari jam terbang, tidak. Tapi dilihat dari di mana perhatianmu kepada orang di sampingmu. Kalau orang yang dekat gampang. Orang yang kita kenal lebih bagus lagi. Ya kan? Yang sudah CS mati. Kalau orang Kupang bilang sudah bakawan mati. Bakawan mati itu artinya betul-betul CS, betul ya. Itu gampang. Kita kasih belas kasihan, kita kasih perhatian, ya. Atau dalam kelompok kita. Itu paling gampang itu. Cepat. Kita bantu. Tapi kalau ada yang di luar komunitas, atau yang mungkin kita benci, atau yang kita tidak senangi, apakah itu ada hati Tuhan di dalamnya? Untuk dapat menolong orang tersebut? Mari pulang refleksikan itu baik-baik dalam kehidupan kita. Kasih Allah menembus batas budaya, suku, kenyamanan. Yesus memakai musuh orang Samaria untuk menunjukkan kasih sejati. Menolong kita intinya bahwa tidak melihat rupa. Tidak menolong tidak melihat siapa dulu dia. Pakai syarat apa. Orang di Amerika, di London sekarang, kekristenan sedang dicecar. Mereka mempertanyakan bagaimana kasih Tuhan di gereja. Hanya setiap hari ngomong tentang firman Tuhan. Tapi kenyataannya yang realnya tidak ada sama sekali. Dan hari ini satu tempat dari agama seberang itu dibanjiri dengan donasi itu masuk ke mereka lebih banyak. Hanya karena satu jawaban simpel, iya. Di mana bisa kami bantu? Seperti apa? Dulunya seharusnya donatur itu, donasi itu, ya penggalangan dana dan lain sebagainya itu masuk ke gereja. Sekarang mereka pertanyakan. Dan ini tren betul-betul kekristenan sedang dicobai, Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, orang dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupanmu. Ada belas kasih Tuhan atau tidak? Orang dapat mengingat siapa Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Kasih yang mengingat Allah selalu disertai tindakan nyata dan pengorbanan. Selanjutnya, next. Ada 5 poin. Waduh, tinggal 2 menit lagi baru saya bagi 5 poin. Jadi saya singkat-singkat saja. Oke. Mengingat Tuhan dimulai dari apa? Mentaati firman Tuhan. Amin. Kasih Allah dan sesama adalah inti dari seluruh perintah Tuhan. Ketika kita mengabaikan kasih, itu tanda kita sedang lupa akan Tuhan. Kita tidak mengingat siapa Tuhan. Kasih Allah dilihat dari kehidupanmu
Dipancarkan lewat apa? Perbuatanmu, kelakuanmu kepada sesama, perlakuanmu terhadap sesama. Kesalehan sejati bukan dinilai dari apa? Ibadah, tetapi dari tindakan kasih. Sama-sama katakan tindakan kasih. Amin. Jadi kalau ada orang di sekitarmu yang butuh bantuan, aplikasinya sederhana. Kita mau bantu dia atau tidak? Atau jangan-jangan kita hanya banyak protes saja, tapi tidak memberikan solusi yang paling tepat. Sedangkan Tuhan mau lewat kehidupanmu orang dapat melihat Tuhan, orang dapat merasakan Tuhan, orang dapat mengingat Tuhan di dalam kehidupanmu. Imam dan orang Lewi menunjukkan bahwa religius tanpa kepedulian berarti kehilangan esensi untuk kita dapat mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan berarti apa? Berani mendekat kepada orang yang terluka. Seperti orang Samaria yang baik hati. Kasih sejati tidak hanya melihat kebutuhan, tetapi hadir dan membantu. Amin. Bukan hanya sekadar melihat kebutuhan, tapi hadir. Orang dapat merasakan kasih Tuhan lewat kehidupan. Amin. Bukan hanya sekadar hadir, bantu. Amin. Bukan dibilang NATO. No action, talk only. NATO, dibilang NATO. No action, talk only. Next. Poin 4 dan 5. Mengingat Tuhan selalu diwujudkan melalui kasih yang berkorban. Kasih tidak pernah berhenti pada niat. Jadi kasih itu bukan hanya sekedar niat, tetapi wujudkan dalam tindakan nyata, pengorbanan dan kepedulian yang konsisten. Amin. Jadi pulang dari tempat ini akan menjadi sia-sia, termasuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak memancarkan kasih itu, orang dapat melihat kasih itu dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jadi ini pernyataan tegas dalam kehidupan kita. Yang terakhir, mengingat Tuhan menjadikan kita duta kasih dalam setiap relasi. Agen Tuhan, orang dapat melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yesus mengajarkan bahwa kita dipanggil menjadi sesama bagi siapapun, bahkan ketika itu tidak nyaman dan tidak dibalas. Kiranya firman Tuhan dapat menyadarkan kita bahwa kasih Tuhan itu bukan lewat perkataan. Mari kita sama-sama melihat Tuhan di dalam perspektif yang berbeda. Dalam kehidupanmu orang dapat melihat, orang dapat merasakan, orang dapat mengerti, orang dapat mengingat Tuhan di dalam kehidupanmu. Amin. Saya ajak pemain musik. Kita naikkan pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Singer WL bantu saya untuk dapat ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari firman Tuhan pada pagi hari ini bukan hanya sekedar kita dengar, tapi hari ini mari keluar dari tempat ini. Kita yang benar-benar menjadi orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan. Kita menjadi duta Tuhan. Kita menjadi agen Tuhan. Sehingga orang dapat melihat, orang dapat merasakan, orang dapat mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita, kita renungkan firman Tuhan sambil kita naikkan pujian. Ingat kasih-Nya,
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin. Dalam beberapa menit ke depan, saya mau mengajak Bapak Ibu, mari dalam hatimu engkau berhubungan dengan Tuhan. Karena di dalam hati kita tidak ada kemunafikan di dalamnya. Engkau berdiri bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan sedang melihat engkau. Tidak pernah tertutup hidupmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau berbicara ke dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Mari engkau berhubungan dengan Tuhan. Saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Datang sama Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada di dalam kehidupanmu. Dia ada di dalam hatimu. Tuhan tanya, apakah engkau benar-benar mengasihiku? Tuhan tanya, apakah dari kehidupanmu sudahkah orang dapat melihat, sesamamu manusia dapat melihat Tuhan, dapat merasakan Tuhan, dapat mengingat Tuhan di dalam kehidupanmu?
Kalau belum engkau mendapatkannya, katakan, ini aku Tuhan, ini kehidupanku Tuhan. Biarlah belas kasih-Mu Tuhan ada juga di dalam diriku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami yang terbuka di hadapan-Mu Bapa. Mari masuk dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang memancarkan kasih Tuhan, orang-orang yang dapat melihat bagaimana kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami keluar pulang dari tempat ini, kami merupakan orang yang berbeda waktu kami datang. Kami adalah agen-agen Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih hambanya. Kita sama-sama diberkati pada hari ini dengan firman Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Ibu Rahel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau undang dulu Saudari Feren bisa maju ke depan. Feren ini adalah calon istri dari cucu Oma Fani Chandra. Di sini, Feren, silakan. Di depan saya sini. Ya, ngadep ke saya. Di sebelah sini, di tengah. Di tengah sini, boleh. Ya, ngadep ke depan sini. Ya, tapi kayaknya Oma Fani Chandra tidak bisa hadir ya, karena lagi masa pemulihan sehabis dari rumah sakit. Pada sore hari nanti akan dibaptis. Mereka ini nanti akan tinggal di Masamba ya. Tapi nanti kalau ke Makassar mereka akan beribadah di GUP. Dan tahun depan akan melangsungkan pernikahan. Mari Bapak Ibu, kita mau dukung dalam doa dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau arahkan tangan kita mau berdoa untuk Feren. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu dan kami yakin Tuhan, satu jiwa telah Tuhan selamatkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk Feren Tuhan. Biarlah Tuhan Feren menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya Tuhan. Dalam setiap apapun Tuhan yang Feren lakukan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertakan Engkau Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak ada yang suatu kebetulan Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong prosesnya nanti sebentar sore Feren akan dibaptis Tuhan. Biarlah Tuhan langkah hidupnya Tuhan yang sudah atur. Tuhan yang bimbing Feren Tuhan. Tuhan yang menyertai Feren Tuhan. Apapun Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengarnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan menjawab satu persatu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk Feren. Ya baik, kita akan sama-sama melihat performance dari tim kreatif dan dari teens yang akan dipimpin oleh Ibu Angel. Kami persilahkan.
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oke, terima kasih. Kita boleh beri tepuk tangan, aplaus lagi buat anak-anak teen supaya itu jadi penyemangat buat mereka. Terima kasih sudah melayani dengan luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu boleh mempersiapkan persembahan Bapak Ibu dan para petugas juga bersiap. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman yang telah kami dengar. Kiranya lewat firman yang kami dengar kami bisa diubahkan, kami bisa diperbarui. Tiba saatnya kami akan memberi persembahan kami, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nama itu pikat hatiku. La la la, la la la, la la la. Nama itu
hatiku. Terima kasih buat semua berkat persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati berkali lipat. Saatnya kita akan melihat pengumuman untuk sepekan kegiatan gereja kita melalui multimedia. Persilakan. Shalom Jemaat GUP yang terkasih. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan November. Mari kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan ini. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kami bersukacita menyambut Anda dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi hati kita semua. Dan kami berharap dapat berjumpa kembali di minggu depan dalam kasih Tuhan. Ibadah doa puasa selama bulan Desember ditiadakan. Sampai jumpa kembali di tahun depan. Latihan musik ibadah raya pada hari Rabu, tanggal 3 Desember pukul 7 malam di gereja. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan dan yang saya kasihi. Minggu depan kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember adalah bulan terakhir di tahun 2025. Dan tema gereja kita bulan Desember adalah tentang love and peace atau kasih dan damai. Saya rindu kita mengakhiri tahun 2025 ini dengan penuh kasih, dengan penuh damai. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari hadir di setiap minggunya selama bulan Desember. Kita akan merasakan kasih, kita akan merasakan damai, dan kita akan memberikan kasih damai itu. Dan kita mengakhiri tahun ini dengan kasih dan damai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menghadiri ibadah raya hari Minggu 7 Desember pukul 10 pagi. Dengan tema baru, Peace and Love, damai sejahtera dan kasih yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Elisheba Sutopo dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Ayo datang dengan hati yang siap dan penuh ucapan syukur. Jangan lupa ajak saudara, teman, dan keluarga. Halo adik-adik sekolah minggu, jangan lupa hadir dalam ibadah sekolah minggu yang akan diadakan pada hari Minggu 7 Desember pukul 10.30 WITA bertempat di lantai 3. Mari datang dengan hati yang gembira, belajar mengenal Tuhan, memujinya dan bertumbuh dalam kasih-Nya bersama teman-teman lainnya. Karena dari mulut anak-anak pun nama Tuhan dimuliakan. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada dari jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami menyediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan dalam amplop perpuluhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga, dan semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang.
kehidupan itu lagi blurry-blurrynya ya, lagi berkabut-berkabutnya. Kadang susah untuk bisa percaya waktunya Tuhan, ya gak sih? Kadang kayak Tuhan nih butuhnya ini sudah dari minggu lalu nih, udah dari bulan lalu nih, tolong nih. Katanya Tuhan tidak pernah terlambat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat itu bilang mau 2 hari, mau 1 bulan, atau lebih lama. Ternyata dinyatakan kita yang ngikut waktunya Tuhan. Saya tahu ngomong gini sih gampang ngomong, susah melakukan. Buat saya sih at least. Tapi melakukannya, Tuhan kayak please deh, ini kayaknya sudah lama sekali loh ini nunggunya, ini mepet loh Tuhan kata. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 60 ayat yang ke-22 dia menyatakan, Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Waktunya siapa sih? Waktunya dia. Halo teman-teman pemuda di Makassar, aku Elisha Basutopo dari Sound of Praise dan Alpha Omega Church. Mau ngajakin kamu semua untuk hadir di Natal Pro M dan GAP di Gereja Utusan Pantai Kosta Makassar hari Sabtu 6 Desember jam 18.30. Ini akan menjadi waktu yang sangat seru, fun, menyenangkan. Tapi aku juga sangat yakin Yesus bakalan ada di sana dan dia akan menjamah setiap kehidupan kita. So do not miss out. Ajak semua orang yang kamu kenal dan kamu tahu, karena datang sendirian itu adalah awkward dan tidak enak. Jadi bring them along with you and see you di hari Sabtu tanggal 6 Desember jam 18.30. Halo Teens GUP, Natal sudah dekat dan kami mengundang kalian semua untuk ikut dalam Teens for Christ Christmas Dinner pada hari Jumat tanggal 12 Desember pukul 6 sore di Resto Babate Nusantara. Akan ada dinner bareng, game seru, dan tentu saja chef worship gift time. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Raya Ginting. Jangan lewatkan malam penuh sukacita, kehangatan, dan kebersamaan ini. Christmas dinner is waiting for you. Halo Papa Mama dan adik-adik Kids for Christ. Yuk datang dan rayakan Natal bersama dalam KFC Christmas Celebration pada hari Sabtu tanggal 13 Desember pukul 5 sore di gereja. Akan ada musical performance, door prize, dan banyak keceriaan Natal lainnya. Mari bersama merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh damai, sukacita, dan kebersamaan. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, sudah tiba waktunya untuk kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu boleh berdiri, kita akan bersafaat bersama-sama di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Dan kota. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah
penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, amin, seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, amin. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Benar Tuhan, Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa atas hidup kami, atas hidup bangsa ini, atas hidup kota ini. Tuhan, kami mendengar dan kami melihat bahwa keadaan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bahkan kota kami juga seperti itu. Tapi Tuhan, kami punya iman yang kuat di dalam Engkau. Kami punya Tuhan yang besar. Hati bangsa ini ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya kerajaan-Mu akan datang di tengah bangsa kami ini Tuhan. Di bumi ini seperti di surga. Kerajaan-Mu datang dalam keluarga kami. Di bumi ini seperti di surga. Kerajaan-Mu datang di pemerintahan bangsa ini. Di bumi ini seperti di surga. Tuhan, kami percaya pemimpin yang Kau sudah
pilih untuk kami di bangsa Indonesia ini adalah presiden, wakil presiden, para menteri dan semua anggota legislatif itu datang dari Tuhan. Kebijaksanaan dan hikmat itu turun di atas mereka sehingga jalannya roda pemerintahan ini bisa berjalan sesuai kehendak Tuhan. Banyak yang kami dengar yang membuat kami takut, membuat kami resah, tapi kami menguatkan kepercayaan kami, terus menguatkan kepercayaan kami hanya kepadamu. Dan kami boleh berkata, kami bersepakat dalam syafaat kami di pagi hari siang ini bahwa Tuhan, Engkau sedang mengerjakan hal-hal yang baik bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Semua segi kehidupan di bangsa ini sedang Kau perbaiki Tuhan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, perekonomian terlebih lagi Tuhan sedang Engkau perbaiki. Engkau akan menunjukkan orang-orang yang baik hati, yang takut akan Tuhan, yang akan memegang peranan, memegang Tuhan kendali untuk bisa mengatur setiap apa yang terjadi di bangsa ini. Tuhan, kami naikkan hati kami kepadamu. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini tidak kebetulan. Tuhan menempatkan kami sebagai warga negara Indonesia dengan tujuan yang mulia. Kami hidup, kami makan, kami mencari nafkah, dan kami menerima pendidikan, membesarkan anak-anak kami di bangsa ini. Saatnya kami Tuhan untuk terus mendukung pemerintahan dan berdoa bagi negeri ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, menjadi bangsa yang menyenangkan hati Tuhan. Kota kami Tuhan, masih ada beberapa kejahatan terjadi di kota ini, tapi kami percaya Tuhan melindungi kota ini. Tuhan melindungi anak-anak kami dimanapun mereka berdiri, berjalan, mencari nafkah, mereka bersekolah. Perlindungan Tuhan tetap atas hidup mereka. Engkau menjauhkan anak-anak ini dari pergaulan yang tidak benar. Dan Tuhan, biarlah setiap rumah tangga, terutama rumah tangga anak-anak Tuhan, ada kekuatan iman yang disalurkan oleh orang tua kepada anak-anak. Pengajaran yang terus tidak berhenti tentang firman-Mu, sehingga pada waktu anak-anak kami keluar di luar sana Tuhan, mereka adalah anak-anak yang membawa terang. Orang-orang boleh melihat, teman-teman mereka boleh melihat bahwa Kristus ada dalam hidup mereka. Mereka dibedakan dari antara orang-orang lain di luar sana, dan mereka menjadi berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pemerintah kota ini Tuhan, Kau berikan hikmat untuk terus Tuhan menjaga keamanan, stabilitas keamanan di kota kami. Sehingga kami boleh beribadah, kami boleh mengerjakan apa saja yang harus kami kerjakan dengan aman. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas bangsa kami, atas kota kami. Itu terus yang kami perkatakan. Kami bersyukur untuk ibadah pagi hari ini sampai siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat Pastor Lius yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan. Biarlah isi hati Tuhan yang disampaikan tadi itu jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga kami firman-Mu itu boleh bertumbuh, berakar kuat, bahkan menghasilkan buah yang luar biasa, yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Setiap telinga mendengar yang baik dan benar, yang suci mulia. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Memberkati Pastor Lius, Tuhan dengan keluarganya, pelayanannya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan apa saja yang menjadi tanggung jawab pastor itu dapat dia lakukan seturut dan Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan yang prima, keluarga yang diberkati, keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Raya yang sedang Tuhan utus di tempat lain. Engkau juga memberkati hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh hamba-Mu itu menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat yang dimana hamba-Mu berfirman, membawakan firman Tuhan. Keluarganya diberkati, istri, anak-anak, keluarga besarnya, orang tua, saudaranya, semua diberkati. Tuhan menjawab semua kerinduan hamba-Mu tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk full timer dan untuk para majelis Tuhan. Dalam kehidupan mereka masing-masing, kehidupan usaha mereka, begitu juga jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka semua adalah usaha yang diberkati Tuhan. Karena jemaat-Mu adalah jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang mengasihi Tuhan dari ke hari ke hari, menjadi jemaat yang militan, jemaat yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang berulang tahun, yang Tuhan berikan setahun lagi pada hidup pernikahan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu bukan saja mengikuti mereka, tetapi mengejar kehidupan mereka dimanapun dan apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan, sehingga kehidupan setahun yang akan datang menjadi kehidupan di mana mereka lebih dekat, setia lebih lagi kepada Tuhan. Bagi jemaatmu yang sakit, yang mungkin ada di tempat ini saat ini, ataupun mungkin yang berada di rumah dan menonton siaran ini, Tuhan, kami percaya saat ini kami bersepakat oleh kuasa bilur-bilur darah-Mu Yesus, semua kami disembuhkan. Untuk jemaat atau hamba-Mu yang baru datang pertama kali di tempat ini, kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya pada saat beribadah di tempat ini bersama-sama kami hari ini menerima berkat yang luar biasa dan boleh menjadi bagian dari keluarga besar GUP selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan tidak hanya mendengar doa kami, tetapi Tuhan menjawab dalam waktu dan caranya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Bapa, kami berdoa juga saat ini Tuhan, setiap taburan yang ditabur oleh jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Setiap pekerjaan mereka, keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Dan saat hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada ya Tuhan, kami percaya kuasa mujizat kesembuhan masih ada sampai hari ini. Kuasa bilur darah-Mu yang kudus itu menyucikan dan menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Pada saat hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun, karena kami percaya ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Amen. Dan memberikan engkau kasih karunia. Yes. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sepanjang zaman berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhanku, karya-Mu agung, kasih-Mu kekal, hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.